Om Swastiastu, warganet yang beriman dimanapun berada. Sampai jumpa kembali di channel Abinek. Warganet yang beriman, kali ini saya masih membahas tentang soroh. Warganet yang beriman, seperti video saya yang telah lalu, saya sudah membahas tentang soroh Wesya ketiga, yaitu soroh Wesya Bali Age dari pengikut-pengikutnya Rasi Markandeya. Sekarang saya akan membahas tentang soroh Wesya yang keempat, yaitu soroh Wesya keturunan dari Ide Dalem Bedahulu atau yang terkenal dengan Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Warganet yang budiman, konon perti sentane dari soroh Wesya Ide Dalem Bedahulu ini sekarang banyak berada di desa Tenganan Pegeringsingan. Warganet yang budiman, mereka sekarang tinggal di sana. Warganet yang budiman, saya perlu ceritakan, Ide Dalem Bedahulu adalah Raja Bedahulu atau Kerajaan Bedahulu adalah merupakan kerajaan terakhir yang dikalahkan oleh Majapahit. Warganet yang budiman, diceritakan Raja Bedahulu ini adalah seorang yang sangat rajin dalam mempersembahkan upacara-upacara suci. Warganet yang beriman, beliau ini sangat rajin melakukan upacara-upacara persembahan, terutama di Pura Agung Besakih. Warganet yang beriman, sehingga beliau yang semula bernama Sri Tapaulung atau Sri Gajah Waktra atau Sri Gajah Wahana, akhirnya beliau pun mendapat julukan Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Warganet yang beriman, karena beliau ini adalah sangat rajin melakukan upacara-upacara keagamaan. Warganet yang beriman, semasa beliau banyak bebantenan. Warganet yang budiman, yang dipersembahkan di Pura Agung Besakih. Warganet yang budiman, saya akan ceritakan tentang mengapa keturunan atau perti sentane beliau ini tinggal sekarang di desa Tenganan Pegeringsingan. Warganet yang beriman, dikisahkan atau diceritakan. Warganet yang beriman, Ide Dalem Bedahulu mau mengadakan upacara korban atau mecaru, yang korbannya adalah seekor kuda. Warganet yang beriman, kemudian Raja Bedahulu pun atau Ide Dalem Bedahulu Sri Tapaulung mempersiapkan seekor kuda yang akan dijadikan korban. Warganet yang budiman, kemudian sayangnya seekor kuda yang telah dipersiapkan ini hilang. Warganet yang budiman, kemudian beliau pun memerintahkan pasukannya untuk mencari kuda yang hilang itu, yang akan dijadikan korban upacara mecaru. Warganet yang beriman, kemudian beliau pun membagi dua pasukannya. Satu pasukan yang dipimpin oleh Ki Patih Tunjung Biru untuk mencari ke arah timur, dan yang lain untuk mencari ke arah barat. Warganet yang budiman, yang mencari ke arah barat tidak usah diceritakan, sebab
tidak mendapatkan apa-apa warganet yang beriman. Dan ternyata pasukan yang dipimpin oleh Ki Patih Tunjung Biru yang mencari ke arah timur. Beliaulah menemukan kuda itu, warganet yang budiman, tetapi kuda itu ditemukan sudah dalam keadaan mati, warganet yang budiman. Kemudian Ki Patih Tunjung Biru pun sangat bersedih, melapor kepada Ide Dalam Beda Hulu sesuhunannya, warganet yang budiman. Kemudian Ide Dalam Beda Hulu pun bersabda, "Hai Ki Patih Tunjung Biru, engkau tidak bersalah. Engkau sangat loyalis kepadaku. Sebagai rasa terima kasihku, aku persembahkan engkau Ki Patih Tunjung Biru untuk menguasai daerah di mana engkau menemukan kudaku yang aku mau jadikan korban itu sudah mati." Warganet yang beriman, Raja Beda Hulu pun, Sri Astasura Ratna Bumi Banten, berjanji kepada Ki Patih Tunjung Biru untuk memberikan daerah kekuasaan sejauh bau busuk dari bangkai kuda itu, warganet yang budiman. Kemudian Ki Patih Tunjung Biru pun merasa senang dan untuk mendapatkan daerah yang luas seperti sabda raja. Beliau pun, Patih Tunjung Biru, memotong-motong bangkai kuda itu menjadi banyak bagian dan menyebar luaskan, warganet yang budiman, sehingga Patih Tunjung Biru mendapatkan daerah yang sangat luas yang terletak di tengah-tengah bukit antara Bukit Barat, Bukit Selatan, dan Bukit Timur, warganet yang budiman. Karena letaknya di tengah-tengah, maka desa itu dinamai Desa Tenganan, warganet yang budiman. Jadi sekarang Tenganan Pegeringsingan, warganet yang budiman. Begitu sedikit kisah tentang Preti Sentana dari Ide Dalam Beda Hulu yang ada di Desa Tenganan Pegeringsingan, warganet yang beriman. Sekarang saya akan ceritakan bahwa Ide Dalam Beda Hulu atau Sri Tapaulung yang terkenal dengan Sri Astasura Ratna Bumi Banten mempunyai dua orang patih. Yang pertama bernama Patih Kebo Iwe dan yang kedua bernama Ki Pasung Gerigis, warganet yang budiman. Saya akan ceritakan sedikit kedua patih ini. Pertama, saya akan ceritakan Patih Kebo Iwe semasa kecilnya, warganet yang budiman. Diceritakan ada orang tua yang bernama Karangbuncing. Karangbuncing ini adalah lahir kembar, kemudian dinikahkan. Setelah menikah, mereka tidak mempunyai anak. Kemudian mereka pun bersembahyang dan berkaul di Pura Gaduh, warganet yang beriman. Dan konon kaulnya itu, kalau saya punya Preti Sentana, anak laki-laki apapun dia yang dia minta, saya akan kasih. Karena Karangbuncing ini adalah seorang yang kaya raya, warganet yang beriman. Kemudian ternyata setelah berkaul di Pura Gaduh, lahirlah seorang bayi yang kekar, warganet yang budiman, tinggi besar, montok, warganet yang beriman, boleh dibilang, mohon maaf, seperti patung bayi yang ada di Desa Sakah Gianyar, warganet yang beriman. Begitulah perawakan, begitu lahir Kebo Iwe ini sudah menandakan
menjadi orang besar warganet yang kemudian setelah memang beliau itu besar, beliau pun tidak seperti dewasa atau orang dewasa pada umumnya. Beliau pun banyak makan atau porsi makannya melebihi dari orang biasa warganet yang budiman. Orang biasa hanya satu piring sudah kenyang. Kebo Iwe ini bisa 5-6 piring warganet yang budiman, sehingga lama-kelamaan orang tuanya pun susah untuk memberi makan. Kemudian orang tuanya ini Karangbuncing pun merencanakan untuk membuat Kebo Iwe ini tiada warganet yang budiman. Diceritakan Karangbuncing memotong kayu yang besar warganet yang budiman. Setelah kayu itu mau rebah, kemudian disuruhlah Kebo Iwe menuju ke tempat pohon yang rebah itu. Kemudian Kebo Iwe pun menyahut, "Iya ibu." Kemudian Kebo Iwe pun ke sana. Setelah sampai di sana warganet yang budiman, Kebo Iwe itu, pohonnya yang rebah itu, kemudian Kebo Iwe menyangganya warganet yang budiman dan mengangkut kayu yang besar itu. Kemudian orang tuanya ini sangat kaget warganet yang budiman. Dari itulah Kebo Iwe memiliki kesaktian yang luar biasa warganet yang budiman. Jadi kebal dan bisa mengangkut benda-benda yang berat sekalipun warganet yang budiman. Kemudian setelah dewasa didengarlah beliau ini oleh Raja Tapulung dan dijadikan seorang patih kerajaan Bedahulu warganet yang budiman. Kemudian ketika Majapahit mau menyerang kerajaan Bedahulu, Majapahit pun di bawah Patih Gajah Mada berpikir kalau masih Kebo Iwe hidup, Majapahit pun tidak bisa berbuat banyak dan tidak bisa akan mengalahkan kerajaan Bedahulu karena Kebo Iwe ini sangat memiliki kesaktian yang luar biasa warganet yang budiman. Kalau Ki Patih Gajah Mada mau bertanding atau perang 1 lawan 1, Kebo Iwe pasti menang warganet yang budiman. Tetapi Gajah Mada dia mempunyai sebuah taktik warganet yang budiman. Kemudian Gajah Mada pun berpikir harus membinasakan Kebo Iwe dulu. Kemudian Kebo Iwe pun dijanjikan seorang gadis yang setara dengan badannya warganet yang budiman dan cantik, dan Kebo Iwe pun mau diolok-olok dan mau diajak ke Jawa. Kemudian setelah di Jawa disuruh membuat sumur. Kemudian setelah sumur itu dalam warganet yang budiman dan Kebo Iwe masih di bawah, Majapahit pun dengan seluruh prajuritnya membuang batu ke arah sumur itu warganet yang budiman. Tetapi karena kesaktian daripada Kebo Iwe, Kebo Iwe pun menendang satu persatu dari batu yang dibuang itu warganet yang budiman. Kemudian seketika itu Patih Gajah Mada pun bingung. Tetapi akhirnya Kebo Iwe pun berkata, "Hai Gajah Mada, engkau sangat licik. Engkau sudah memperdaya aku. Katanya engkau akan menyodohkan aku dengan seorang gadis, tetapi engkau kenyataannya mau membunuh aku. Oke, kamu memang mau mempersatukan Nusantara, tetapi sumpahmu palapa itu setelah aku meninggal, kerajaanmu akan diobrak-abrik oleh kuda putih selama 7 turunan." Begitulah kutukan daripada Kebo Iwe warganet yang budiman. Kemudian Kebo Iwe pun bersabda,
Hai Gajah Mada, aku tidak boleh atau tidak bisa terbunuh dengan senjata semacam batu. Kuburlah aku dengan pamor sirih warganet yang budiman. Itulah sehingga Majapahit pun menaburkan pamor sirih ke arah sumur dan Ki Kebo Iwu pun tiada warganet yang budiman. Setelah Ki Kebo Iwu tiada, barulah Majapahit menyerang kerajaan Bedahulu. Dan kerajaan Bedahulu dapat ditaklukkan warganet yang budiman. Dan tinggallah satu lagi, patihnya yang sangat sakti Mandraguna juga, yang disebut Ki Pasung Gerigis. Dan karena Ki Pasung Gerigis sudah dikalahkan dan menjadi tawanan kerajaan Majapahit, maka Ki Pasung Gerigis ini disuruh ke Sumbawa untuk menyerang kerajaan Sumbawa dan Ki Pasung Gerigis. Dalam pertempuran perang tanding 1 lawan 1 dengan Raja Sumbawa, beliau pun keduanya tiada warganet yang budiman. Jadi keduanya meninggal. Ki Pasung Gerigis pun meninggal di Sumbawa. Warganet yang budiman, begitulah sedikit cerita dari Perti Sentana atau kerajaan Bedahulu yang terkenal rajanya dengan gelar Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Saya akan ceritakan kembali dalam video berikutnya, yaitu Soroh Uesia Bali Mule kelima, yaitu Soroh Uesia Pandeosi dari keturunan Empu Saguna. Selamat